Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan ya, sehat lahir dan batin, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan Manajemen Keuangan Bank Syariah bersama saya Mustanirah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, baik teman-teman, untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas time value of money versus economic value of time. Ya, ini merupakan konsep yang sangat fundamental ya, yang sangat mendasar dengan adanya konsep keuangan Islam ini. Jadi konsep time value of money ini merupakan konsep yang sudah digunakan oleh ekonom konvensional sudah sangat lama. Jadi konsep time value of money ini digunakan untuk misalnya ya, bagaimana menghitung keuntungan, kemudian mengukur tingkat bunga, dan juga penilaian untuk investasi. Nah, tentu saja konsep dari time value of money ini tidak sejalan, tidak sesuai dengan konsep syariah gitu, karena menggunakan bunga. Nah, gantinya apa? Gantinya adalah economic value of time. Oke, baiklah teman-teman. Nanti kita akan membahas mengenai materi tersebut. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, marilah kita buka pertemuan kita dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bismillah tadi niat kita untuk talabul ilmi semakin semangat dan akan dimudahkan untuk memahami materi yang kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia dalam dasawarsa terakhir ini itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ya, mulai dari perbankan ya, kemudian diikuti juga dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti Pegadaian, kemudian adanya leasing, ada juga BMT. Itu mereka berbondong-bondong bertransisi menjadi lembaga keuangan syariah. Nah, selain itu, adanya sistem ekonomi Islam ini juga mempengaruhi ke sektor real gitu. Jadi nggak hanya di lembaga keuangan, tapi di sektor real, mulai dari hotel ya, teman-teman pasti tahu lah, ada hotel syariah, kemudian ada MLM syariah kayak gitu, kemudian ada yang di sektor sosial ya atau welfare itu juga mengalami ada dobrakan baru gitu. Nah, yang akhir-akhir ini nih ada pariwisata syariah itu. Kenapa kok bisa ya di sektor keuangan dan sektor real itu sangat maju kayak gitu. Nah, tentu saja di sini ekonomi Islam itu menawarkan sesuatu kayak gitu, dan itu dianggap lebih tepat. Dan selain itu, keuangan syariah ini dia mempunyai karakteristik sendiri. Jadi karakteristik keuangan syariah itu ada beberapa ya. Yang pertama sesuai dengan prinsip syariah. Jadi dalam aplikasinya, dalam penerapannya itu sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian berdasarkan bagi hasil. Itu. Kemudian yang selanjutnya kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan. Kemudian, asas utamanya adalah kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal. Kemudian yang terakhir, tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor real, namun dapat melakukan transaksi sektor real. Nah, karena keunikan karakteristiknya ini, jadi mulai dari sistemnya sudah berbeda. Kemudian prosedurnya, mekanismenya, dan teknik keuangannya itu berbeda dengan sistem konvensional atau sistem kapitalis kayak gitu. Dan ini dianggap lebih adil gitu. Jadi prinsipnya itu kan asasnya itu kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal.
Oke, kita bahas ya mengenai time value of money concept. Jadi time value of money concept ini dikembangkan oleh von Bohm dan Bauer, di mana mereka menjelaskan time value of money adalah a dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return. Nah, jadi konsep nilai waktu uang ini dikatakan bahwa dolar pada hari ini atau saat ini itu akan lebih berharga daripada dolar di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita akan mencontohkan. Coba sekarang zaman misalnya tahun 2000, tahun 2010 nih. Tahun 2010 uang Rp1.000, teman-teman itu bisa digunakan untuk transaksi. Misalnya untuk membeli jajan, bisa dapat 2 macam jajan gitu, atau lebih gitu. Kemudian kalau sekarang uang 1.000 itu ketika kita mau mentransaksikan untuk jajan misalnya atau membeli sesuatu itu kita sudah mengalami kesusahan. Paling hanya dapat permen itu 2. Kalau tahun 2010 kita bisa mendapatkan 5 atau 10 permen gitu. Jadi di sini uangnya itu kan sama-sama 1.000, tahun 2010 1.000, tahun 2020 juga 1.000. Tapi ya digunakan untuk transaksi, untuk membeli untuk membeli barang yang sama, itu kita akan mendapatkan kuantitas yang berbeda. Misalnya tahun 2010 kita bisa mendapatkan dengan uang 1.000 kita bisa mendapatkan 10 permen. Kemudian kalau di tahun 2020 atau 2021 kita hanya bisa mendapatkan 2 permen saja. Nah, jadi nilainya sama akan nominalnya sama akan tetapi mempunyai nilai yang berbeda itu. Nah, atau kita contohkan di harga lain nih, di PPS ada harga beras. Harga beras pada tahun 2010 per Januari itu Rp6.702, kemudian di tahun 2020 itu menjadi Rp12.374. Nah, kenaikannya ini kan hampir 2%. Hampir 100% ya, hampir 100% atau 2 kali lipatnya. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kenapa kok bisa ini menjadi naik? Nah, kita akan jawab di slide selanjutnya. Oke, kita akan membahas mengenai legitimasi dari time value of money. Jadi ada 2 yang digunakan ya. Yang pertama ada inflation atau preference on inflation. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, ada uang 50.000 pada tahun 2000 bisa mendapatkan 19 kilo beras, kemudian pada tahun 2014 hanya bisa mendapatkan 4 kilo beras. Nah, ini adalah bukti adanya inflasi di mana uangnya itu semakin tahun semakin tidak bernilai atau semakin tidak berharga. Inflasi itu adalah kenaikan harga ya secara terus-menerus gitu. Nah, konsep dari time value of money yang dikemukakan itu kan dia konsepnya itu sistem ekonominya itu stabil kayak gitu. Nah, sedangkan ya di dalam kenyataannya sistem ekonomi itu tidak stabil kayak gitu. Maksudnya tidak selalu inflasi kayak gitu. Tidak selalu inflasi, di sini bisa jadi ada stagnan, kemudian bisa juga terjadi deflasi. Nah, seperti sekarang nih, seperti keadaan sekarang ini kan dengan adanya COVID-19 ini, ekonomi itu lesu kan, ekonomi itu lesu. Nah, banyak banget harga-harga yang menjadi turun kayak gitu. Contohnya nih di bidang kuliner, misalnya di bidang kuliner atau secara keseluruhan deh, itu kan banyak banget sekarang promo-promo. Kenapa sih bisa ada promo kayak gitu? Nah, ini berkaitan dengan keputusan pemerintah yang memberikan keputusan adanya social distancing. Ya, masyarakat dihimbau untuk menjaga jarak, untuk mengurangi aktivitas di luar, sehingga di sini para pengusaha mereka harus tetap berusaha bagaimana agar usahanya itu bisa berjalan kayak gitu. Jadi kan penawarannya banyak tuh, sedangkan permintaannya sedikit kayak gitu. Nah, sehingga mereka menetapkan adanya promo-promo itu. Yang penting laku aja deh kayak gitu. Nah, hal yang seperti inilah yang bisa yang menyebabkan adanya deflasi. Nah, jadi ya kenapa
konsep time value of money ini ditentang oleh ekonom muslim atau ekonomi syariah ini karena menganggap bahwa pasti selalu inflasi kayak gitu. Nah, sedangkan kenyataannya tidak. Bisa saja inflasi, bisa stagnan, dan juga bisa deflasi. Ya, bisa dipahami nggih sampai sini. Kemudian yang kedua ada preference present consumption to future consumption. Jadi orang itu lebih cenderung mereka akan membelanjakan uangnya saat ini daripada uang mereka dikonsumsikan di masa yang akan datang. Yaitu kenapa? Kembali lagi time value of money. Ya, jadi dengan adanya perubahan waktu itu, ya, nilai uangnya akan semakin berkurang. Kayak gitu. Contohnya seperti ini. Contohnya, misalnya seseorang mempunyai uang yang berlebih, kan mereka seharusnya bisa mengkonsumsi uang tersebut kayak gitu pada saat ini kayak gitu. Tapi misalnya mereka memilih untuk meminjamkan kepada orang lain misalnya, atau mereka menaruh deposito, kemudian atau mereka menginvestasikan di bidang yang lain kayak gitu. Nah, dibanding misalnya meminjamkan ke teman seperti itu. Nah, kalau misalnya meminjamkan ke teman kan jadi dia mempunyai pengorbanan. Dia mengorbankan dirinya untuk tidak mengkonsumsi sesuatu pada saat ini dengan uangnya itu. Nah, dengan adanya konsep time value of money ini, maka si empunya uang itu akan memberikan kayak misalnya bunga lah. Akan misalnya menerapkan bunga kayak gitu. Akan dikembalikan tahun depan, sedangkan uang saya misalnya 1 juta, di tahun depan nilainya sudah tidak 1 juta lagi, bahkan uang 1 juta itu untuk membeli barang yang akan saya beli pada saat ini itu uangnya nggak cukup kayak gitu, misalnya menjadi 1.100.000. Nah, dengan adanya perubahan nilai waktu uangnya itu, maka si empunya uang itu menerapkan adanya bunga. Nah, konsep yang seperti ini kan ditolak oleh Islam. Kenapa? Karena meskipun untuk investasi itu tidak boleh memastikan bahwa setahun saya akan mendapatkan 200.000 atau 1 juta. Itu tidak boleh seperti itu kalau dalam Islam. Karena dalam Islam konsepnya itu kan misalnya kita pakai musyarakah mudharabah, itu kan di situ ada bagi hasil, ya kan? Untuk menggunakannya dia untuk menetapkan porsi bagi hasilnya bisa jadi berpegang kepada inflasi atau bunga kayak gitu, tapi nanti hasilnya nominalnya tidak seperti itu. Kayak gitu. Misalnya 60% untuk yang punya uang, kemudian 40% untuk yang mengelola misalnya seperti itu. Nah, tapi nanti besaran uang yang akan diterima oleh yang mempunyai dana tersebut itu adalah berdasarkan kepada keuntungan yang diperoleh pada tahun atau bulan tertentu tersebut kayak gitu. Jadi tidak boleh dipastikan karena yang namanya usaha tidak selalu untung, tapi ada rugi ya atau tidak mendapatkan penghasilan sama sekali atau mendapatkan penghasilan dengan nominal tertentu. Kayak gitu. Ya, teman-teman bisa dipahami sampai di sini nggih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep perhitungan time value of money. Jadi time value of money dilatar belakangi oleh adanya anggapan hilangnya pemilik modal akan biaya kesempatan atau opportunity cost pada saat ia meminjamkan uang kepada pihak lain. Nah, sehingga pemilik modal membebankan nilai persentase tertentu sebagai kompensasinya. Seperti yang kita bahas tadi ya. Jadi selain time value of money, dia merupakan intervensi konsep biologi dalam bidang ekonomi kayak gitu. Jadi konsep time value of money itu muncul karena adanya anggapan uang ini disamakan dengan barang yang hidup atau sel hidup kayak gitu. Jadi adanya perhitungan time value of money ini didasarkan pada ilmu biologi dalam pertumbuhan sel, di mana rumus yang pertama ini di pertumbuhan sel adalah PB sama dengan P0 dalam kurung 1 plus G pangkat T, di mana PB itu merupakan pertumbuhan sel, kemudian PO sel pada awalnya, G atau growth itu merupakan pertumbuhan, dan T itu adalah waktu.
Nah, tentu saja ini tidak sesuai. Kemudian, nah dari apa namanya ya, dari konsep pertumbuhan sel ini kemudian diterapkan dalam bidang ekonomi kayak gitu. Terutama di sini dalam hal uangnya ya. Jadi sehingga menghasilkan rumus PV ya, future value ya. PV sama dengan PV di dalam kurung 1 plus R ya, tutup kurung di pangkat N, di mana PV itu merupakan future value atau nilai uang pada masa yang akan datang, itu adalah present value atau nilai uang yang sekarang ya, ditambah dengan 1 ditambah dengan tingkat suku bunga dan dipangkatkan dengan waktu. Nah, di sini jadi yang menjadi pembeda itu ada R atau I ya boleh ya, I interest ya. Jadi adanya bunga dan kemudian dikalikan dengan waktu, sehingga nanti dengan adanya perubahan waktu ini nilai uang dari masa ke masa itu akan mempunyai nilai yang berbeda. Tentu saja hal ini kurang sesuai atau tidak tepat jika diterapkan di dalam bidang ekonomi, karena namanya uang atau dalam bidang ekonomi itu kan bukan yang bertumbuh pasti seperti itu. Kalau sel itu kan pasti bertumbuh, kayak gitu. Berbeda dengan dalam kegiatan ekonomi. Oke, pada bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai kritik time value of money. Jadi yang pertama itu mengenai presence of inflation. Jadi alasan pertama ini dalam konsep ekonomi syariah itu tidak bisa diterima. Karena apa? Karena tidak lengkap kondisinya. Ya, jadi dalam setiap kegiatan ekonomi itu tidak mesti selalu inflasi gitu, tapi bisa juga terjadi keadaan deflasi. Mungkin seperti berada di tahun sekarang ya, ekonomi itu mengalami deflasi gitu. Nah, bila keadaan inflasi ini menjadi alasan adanya time value of money, maka seharusnya keberadaan deflasi juga harus menjadi alasan adanya negative time value of money. Jadi dengan selama ini itu kondisi inflasi itu hanya ditekankan di time value of money, tapi menghilangkan deflasi. Jadi inflasi terus yang menjadi tolak ukur, bukan menjadi deflasi. Itu alasan pertama kenapa konsep time value of money ini ditentang oleh si ekonomi Islam. Kemudian alasan yang kedua itu mengenai ketidakpastian usaha atau return. Nah, jadi kalau dalam konsep ekonomi konvensional dia kan berdasarkan suku bunga. Ya kan, jadi ketika orang meminjam uang kayak gitu dipastikan bahwa setiap setiap periode itu dia harus mengembalikan pokok pinjaman plus bunganya kayak gitu. Nah, bunga itu kan asumsinya itu mendapatkan keuntungannya kayak gitu. Itu kalau dalam konsep time value of money itu. Nah, sedangkan keadaannya kan nggak seperti itu. Kalau orang berusaha itu nggak mesti langsung untung, bisa jadi dia rugi, kemudian bisa jadi dia BEP, atau kalau misalnya dia tidak atau belum melakukan aktivitas kayak gitu, itu kan menjadi hal yang perlu diperhatikan kayak gitu. Jadi dalam ekonomi konvensional ya, ketidakpastian return ini kan dia dikonversi menjadi sesuatu yang pasti gitu melalui premium for uncertainty. Nah, jadi dalam pandangan tersebut ya, jadi setiap investasi itu pasti ada keuntungannya kalau dalam ekonomi konvensional gitu. Menurut pandangan ekonomi konvensional, tapi berbeda dalam kacamata ekonomi Islam atau ekonomi syariah, bahwa dalam setiap investasi tentu mempunyai kemungkinan untuk positive return atau mendapat keuntungan ya, negative return ya, atau tidak mendapatkan keuntungan, dan no return ya, atau BEP. Jadi nggak untung nggak rugi ya gitu. Nah, karena adanya probabilitas inilah kemudian
yang menimbulkan jadi ketidakpastian. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini nggih? Bahasan selanjutnya mengenai ketidakpastian. Jadi dalam Islam ini ada dua konsep yang ditolak ya. Yang pertama adalah konsep al-ghunmu bil ghunni, di mana dia mendapatkan hasil tanpa memperhatikan suatu resiko. Ya. Kemudian yang kedua ada al-kharaj bidoman, memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya. Jadi dalam Islam itu ketika orang melakukan berusaha, baik untung atau ruginya itu tidak ditanggung oleh sebelah pihak aja gitu. Misalnya bagi orang yang melakukan usaha gitu. Jadi ketika orang meminjamkan uang misalnya ya ke orang lain kayak gitu untuk berusaha, nah ketika usahanya itu sedang mengalami lesu, jadi yang ditanggung itu yang menanggung kerugian kayak gitu ya. Yang menanggung kerugian itu tidak hanya orang yang dipinjami atau orang yang mengelola saja, tapi juga orang yang mempunyai dana tersebut. Ya, jadi konsep yang ditanamkan di Islam itu memang harus sama-sama berusaha ya, kemudian menanggung resikonya juga bersama, tidak oleh satu pihak saja. Baiklah teman-teman, di sini kita lanjutkan pembahasan kita ya mengenai konsep economic value of time, dan ini adalah merupakan jawaban dari ketidaksetujuan pemikir muslim terhadap konsep time value of money, dimana kalau dalam Islam itu tidak mengenal adanya perubahan waktu, nilai waktu dalam uang itu tidak. Karena menurut Islam yang namanya waktu ya sama saja. 1 hari 24 jam, seminggu 7 hari, 1 tahun 360 hari. Nah gitu. Nah, di sini juga yang nanti akan akan menjadi dasar perhitungan ketika seseorang ya itu akan melakukan investasi. Jadi kalau misalnya gini, di dalam ekonomi konvensional, itu kan ada tingkat pengembaliannya itu kan dia berdasarkan jumlah uang yang dia investasikan gitu, atau return of money kayak gitu. Dan mengukurnya itu dari interest atau dari bunga kayak gitu. Jadi dia pasti akan mendapatkan keuntungan, dan diuntungnya itu dari jumlah dana atau jumlah uang yang digunakan untuk investasi. Berbeda dengan konsep syariah. Kalau konsep syariah, dia mengambil keuntungannya itu berdasarkan jenis usaha yang dijalankan atau return on capital. Nah, tapi di sini menekankan kepada jenis usaha yang dijalankan kayak gitu. Jadi, besar kecilnya keuntungan itu berdasarkan usaha yang dijalankan oleh orang yang mengelola dana kita kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita juga akan membahas mengenai interest rate and discount rate dalam ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Nah, jadikan di sini ada dua aktivitas ya, ada aktivitas yang dia mendapatkan keuntungannya pasti ya. Kemudian ada juga aktivitas yang aktivitas di unit-unit atau akad percampuran kayak gitu. Sehingga nanti ketika di akad yang pasti ini, misalnya dalam ijaroh, dalam murabahah kayak gitu ya. Di sini antara konvensional dan syariah mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda kayak gitu. Misalnya kalau dalam akad-akad yang akad-akad pasti itu dalam konvensional memandang bahwa keuntungannya itu pasti kayak gitu berdasarkan interest rate yang ditentukan oleh preference current consumption dan expected inflation. Nah, jadi yang pertama itu kita sudah bahas ya, preference current consumption itu mengenai konsumsinya, kemudian yang kedua mengenai expected inflation-nya. Jadi berdasarkan kira-kira tahun depan misalnya inflasinya mau naik kayak gitu, sehingga nanti kita akan mendapatkan keuntungan sekian kayak gitu.
Nah, kemudian kalau syariah ini dia berbeda lagi. Jadi dalam mengambil keuntungannya, nah di sini kan dia menggunakan akad jual beli dan sewa ya atau ijaroh, kemudian apa ya, murabahah gitu. Itu ditentukan oleh tingkat keuntungan setiap kali transaksi, ya. Nah, ijaroh ini kan kalau dalam murabahah itu kan ada marginnya ya, marginnya itu ditentukan ya pada setiap kali transaksi, ditentukan oleh siapa? Oleh pihak bank misalnya dengan nasabahnya. Kemudian yang kedua ada frekuensi transaksi dalam satu periode gitu. Nah, kemudian kita bahas di akad percampuran ya, yang akan mendapatkan keuntungan yang tidak pasti. Ya, akadnya kalau dalam syariah ini ada musyarakah dan mudharabah. Nah, jadi tingkat keuntungan menurut konvensional ini, diskon rate-nya itu ditentukan oleh preferred current consumption, sama ya, sama expected inflation, sama juga kita tadi sudah membahas. Kemudian yang ketiga ada premium for uncertainty. Jadi di sini ya, ketika orang meminjamkan dana kepada orang lain ya, ini kan ada resiko yang tidak pasti, sehingga ya sang kreditur itu memasang premi tertentu agar ketidakpastian tersebut menjadi pasti. Begitu. Jadi tidak mau rugi lah di sini. Dia tidak mau rugi. Nah, dengan kata lain, actual return dipaksakan harus sama dengan expected return-nya. Ya, kalau orang berusaha itu kan nggak mesti harus untung. Kayak gitu. Ada beberapa keadaan, ada untung, ada rugi, ada juga BEP. Kayak gitu. Tapi kalau dalam pandangan konvensional mereka nggak mau tahu, sehingga dia menentukan premium, sehingga dia menentukan preminya agar menjadi pasti kayak gitu. Jadi kan dipaksakan di sini. Nah, kemudian kalau dalam syariah ya, discount rate-nya ditentukan atas harapan keuntungan. Harapan keuntungan atau expected return-nya itu nanti dia digunakan untuk menentukan nisbah bagi hasilnya. Jadi untuk menentukan nisbahnya. Nah, kemudian bagi hasil yang harus dibayar adalah nisbah bagi hasil dikalikan dengan pendapatan aktualnya. Jadi pendapatannya berapa, kemudian akan dikalikan dengan nisbah bagi hasil yang sudah ditetapkan di awal. Nah, nanti si yang mempunyai modal itu baru akan mengetahui berapa keuntungan pada periode tertentu. Kemudian jadi di sini ya bedanya dengan ekonomi konvensional ini. Nah, pendapatan aktual ya itu tidak harus sama dengan pendapatan yang diharapkan. Kalau tadi di konvensional kan dipaksakan harus sama, tapi kalau di syariah tidak. Jadi memang diskon rate-nya itu digunakan untuk menghitung nisbah bagi hasilnya. Ketika sudah ditentukan, baru berdasarkan actual return-nya nanti baru dikalikan dengan expected return-nya. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan di economic value of time pada teori percampuran. Jadi teori percampuran merupakan kontrak dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, ya baik dari segi jumlah maupun waktunya. Itu jadi bisa jadi tingkat return-nya bisa positif, negatif, atau bahkan nol, kayak gitu. Nah, dalam teori percampuran ini ya ada namanya percampuran. Nah, apa saja yang dicampur? Bisa jadi mencampurkan asetnya gitu, baik real aset maupun financial asset gitu, menjadi satu kesatuan. Kemudian nanti akan ditanggung resikonya bersama-sama dengan tujuan mendapatkan keuntungan, kayak gitu. Jadi di sini keuntungan dan kerugiannya itu ditanggung bersama. Nah, di sini itu ada beberapa asumsi yang memformalisasikan konsep economic value of time ini. Jadi yang pertama ya, harta itu harus berputar. Jadi dia tidak boleh diam atau idle gitu. Dia nggak boleh diam. Jadi kan dalam Islam juga seperti itu.
dalam konsep distribusi bahwa uang itu harus didistribusikan biar nanti bisa dikelola kayak gitu, bisa dikelola dengan baik, bisa digunakan untuk usaha dan lain sebagainya. Nah, konsep yang kedua, semakin berputar semakin berkembang. Nah, tentu saja kita di sini setuju ya, sama-sama setuju ketika uang kita putar kembali gitu, tentu saja nanti akhirnya akan berkembang gitu. Dan yang ketiga, masa depan itu tidak pasti hasilnya. Nah, jadi dalam bisnis ini ya bisa jadi menghasilkan keuntungan, kerugian atau BEP atau titik impasnya. Itu. Kemudian yang selanjutnya, return bisnis atau usaha masa depan dapat diproyeksikan. Return-nya itu bisa diproyeksikan ya, tetapi tidak bisa dipastikan ya, berbeda dengan konsep time value of money. Kemudian yang terakhir, hasil aktual tidak selamanya sama dengan hasil yang diproyeksikan. Jadi hasil aktual itu adalah hasil yang memang benar-benar kita dapatkan di periode tertentu itu. Nah, kalau di ekonomi konvensional itu kan berdasarkan interest ya, dan benar-benar berapa nominal uang kita tanamkan itu kita akan mendapatkan keuntungan sekian gitu berdasarkan bunga kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di economic value of time ini dia perhitungannya itu nanti dari proyeksi itu diketahui keuntungannya itu dari revenue sharing atau profit and loss sharing sesuai dengan kesepakatannya gitu. Jadi tentu saja di sini berbeda gitu. Jadi bisa jadi kalau di ekonomi konvensional pasti mendapatkan keuntungan, tapi kalau di ekonomi syariah tidak, bisa jadi rugi juga kayak gitu dan ditanggung bersama-sama. Lalu sekarang kita akan membahas mengenai formulasi ya dalam economic value of time pada teori percampuran. Nah, di sini dijelaskan HMD atau harta masa depan itu adalah modal sekarang dan ditambah dengan pendapatan investasi atau PI gitu. Atau ya pendapatan investasi ya. Jadi di sini itu HMD sama dengan MS plus PI, di mana pendapatan investasi ini ya dia diperoleh dari apa? Pendapatan investasi itu adalah modal sekarang dikalikan dengan velocity modal ya. Oke, velocity modal itu merupakan tingkat perputaran atau pemanfaatan modal atau harta. Itu jadi velocity of money di sini itu bisa dihitung dengan pendekatan cash to cash period ya, yaitu dengan menjumlahkan jumlah hari dalam 1 tahun ya 360 dibagi dengan lama persediaan ya ditambah dengan lama piutang dan dikurangi dengan lama utang dagangnya. Itu untuk velocity modalnya. Kemudian dikalikan dengan nisbah atau bagi hasil. Nah, ini kan didasarkan pada rasio persentase yang telah disepakati bersama gitu. Biasanya kan pemilik modal 40% dan pelaksana usaha itu 60% ya gitu. Kemudian dikalikan lagi dengan R itu adalah tingkat keuntungan atau return bisnisnya, tingkat keuntungan yang terjadi pada sektor bisnis tertentu. Kemudian nanti dikalikan lagi dengan MS atau masa sekarang. Kayak gitu. Jadi nanti harta masa depan ya itu sama dengan MS ditambah dalam kurung MS dikalikan V dikalikan Q dikalikan R tutup kurung. Oke, selanjutnya lalu bagaimana nih dalam konsep economic value of time pada teori pertukaran. Jadi teori pertukaran itu merupakan kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran. Nah, baik dari segi jumlah maupun waktunya gitu. Jadi pada hal ini ya itu cash flow-nya itu sudah disepakati di awal kontrak. Kemudian objek pertukarannya itu juga sudah jelas baik secara jumlah, kemudian mutu, waktu maupun harganya. Dan dalam keuangan syariah ya penentuan jual beli dalam Islam itu sudah ditentukan oleh fatwa DSN MUI nomor 4 ya DSN MUI tahun 2000
Itu. Dan fatwa DSN nomor 16 tahun 2000 juga. Itu sudah menjelaskan mengenai kontrak teori pertukaran. Kemudian bagaimana rumusannya? Rumusannya itu adalah HJB ya sama dengan HB ditambah tahun dikalikan dengan cost recovery ditambah dengan keuntungan. Nah, HJB itu merupakan harga jual bank. Harga jual bank itu berdasarkan kepada harga beli bank, ya. Jadi bank membeli barang tersebut terlebih dahulu, kemudian dikali dalam kurung waktu dikalikan dengan cost recovery, ya. Kemudian ditambahkan dengan prosentase keuntungan. Nah, jadi nanti akan diketahui mengenai harga jual bank. Nah, mengenai margin keuntungan, ini kan sebenarnya margin keuntungan itu sudah ditentukan ya, sudah ditentukan oleh penjual kayak gitu pada saat menjual produknya kepada nasabah kayak gitu. Sedangkan untuk formulasi keuntungan adalah persentase keuntungan yang diinginkan nanti dikalikan dengan nilai pembayaran. Ya, nilai pembayaran di mana persentase keuntungan dapat dihitung berdasarkan biaya operasional dibagi aset dikalikan dengan 100%. Atau formulasinya BO per AS dikalikan 100%. Kemudian kalau cost recovery, ya, kalau cost recovery itu merupakan nilai biaya yang dikeluarkan bank untuk menyelesaikan pembiayaan. Nah, cost recovery itu dihitung ya dari nilai pembiayaan murabahahnya ya dari bank tersebut, kemudian dibagi dengan target penjualan. Ya, dikalikan dengan estimasi biaya operasional. Begitu. Baiklah, berdasarkan penjelasan dari awal mengenai konsep time value of money dan economic value of time, ini bisa disimpulkan bahwa konsep time value of money ini dilatar belakangi oleh adanya anggapan bahwa pemilik modal akan kehilangan kesempatan ya atau opportunity cost pada saat ia meminjamkan uang kepada pihak lain. Nah, sehingga nanti pemilik modal akan membebankan nilai presentasi tertentu sebagai kompensasi ya kepada si peminjam. Gitu. Kemudian kalau dalam Islam itu menurut waktu ya, waktunya itu bagi semua orang itu sama, 1 hari 24 jam, seminggu itu 7 hari dan lain sebagainya. Jadi nilai waktu antara satu orang dengan orang lainnya itu sama ya. Ya, yang akan membedakan ini adalah sisi kualitasnya. Jadi faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang nantinya akan memanfaatkan waktu tersebut gitu. Semakin efektif dan semakin efisien, maka semakin tinggi nilai waktunya. Kemudian nah, selain itu dalam ekonomi Islam ini dalam pemanfaatan waktu yang efektif dan efisien ini itu harus didasari oleh keimanan. Nah, nanti di keimanan ini yang akan memberikan keuntungan di akhirat. Gitu. Kalau dalam konsep value of money kan hanya memikirkannya keuntungan di dunia saja, seperti itu. Jadi berdasarkan hal tersebut, jadi konsep dari interest rate ya dalam time value of money itu tidak sesuai dengan konsep ekonomik, tidak sesuai ya dengan konsep syariah ya. Karena dia akan bertentangan dengan kontrak keuangan dalam Islam kayak gitu. Jadi yang berkaitan tentu saja yang berkaitan dengan waktu itu. Yang pertama, seberapa kali perputaran uang dari waktu ke waktu, kemudian biaya yang digunakan untuk menyelesaikan proyek dari waktu ke waktu. Nah, berdasarkan dua hal inilah maka pengemban formula untuk economic value of time harus menjadikan komponen tersebut dan memperhatikan jenis kontrak keuntungan yang digunakan, apakah kontrak tersebut merupakan natural certainty contract atau ya natural uncertainty
konsep. Nah, jadi tadi disebutkan juga bahwa kedua formulasi tersebut berbeda. Baiklah, itu kesimpulan atau ringkasan di pertemuan kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman dan nanti akan kita lanjutkan di diskusi ya. Nah, baiklah, kita tutup mata kuliah kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.